Saudara-saudari terkasih, sekarang upacara pengikaran Kaul Agung akan dimulai. Kedua frater yang akan mengikrarkan Kaul Agung, kami persilahkan maju. Apa yang para frater minta dari gereja Allah? Romo Abbas yang terhormat, kami berdua merasa dipanggil oleh Allah untuk mengikuti Kristus dan hidup sebagai rahib. Sudah lebih dari 6 tahun kami hidup dalam pertapaan ini, belajar mencari Allah dan melakukan latihan-latihan rohani menurut peraturan dan kebiasaan yang berlaku. Sekarang perkenankanlah kami memohon dengan hormat supaya kami diperbolehkan mengikat diri pada pertapaan ini secara definitif dengan mengikrarkan Kaul Agung. Keinginan frater berdua telah kami ketahui dan kami bicarakan dengan para anggota pertapaan ini. Dengan disetujui oleh para anggota pertapaan, dengan ini kami beritahukan kepada frater berdua bahwa permintaan frater itu kami kabulkan dengan senang hati. Saudara-saudari sekalian, hari ini gereja merayakan pesta Yesus dipersembahkan di Bait Allah. Maka pada awal perayaan liturgi hari ini dimulai dengan pemberkatan lilin dan perarakan dengan megang lilin masuk gereja, dan kemudian diteruskan dengan liturgi Ekaristi seperti pada hari biasa. Pada kesempatan ini juga akan diadakan upacara pengikaran Kaul Agung dan pemberkatan rahib Frater Mario dan Frater Alfius. Bacaan-bacaan diambil untuk pesta hari ini. Pesta Yesus dipersembahkan di Bait Allah. Saya ingin mengajak saudara-saudari sekalian untuk merenungkan terlebih dahulu misteri pesta Yesus dipersembahkan di Bait Allah yang sedang kita rayakan ini. Satu hal yang menarik untuk direnungkan dari bacaan-bacaan hari ini adalah untuk membandingkan cara Allah mendatangi umatnya. Nabi Maleaki menggambarkan kedatangan Tuhan sebagai sesuatu yang dahsyat. Kedatangan Yesus untuk membawa damai sejahtera yang sama dikisahkan dengan cara yang amat berbeda. Ia hadir sebagai bayi yang lemah, yang dipersembahkan ke kenisah, seperti biasanya di lingkungan keluarga Yahudi. Tidak semua mengenalnya, hanya pribadi-pribadi seperti Simeon dan Hana yang bisa mengenalnya. Pribadi-pribadi yang memiliki mata iman atau mata kontemplatif, yang membuat mereka mampu melihat lebih jauh daripada yang tampak. Tentu saja mata iman yang mereka miliki itu pertama-tama adalah anugerah Roh Kudus. Namun Roh Kudus tidak bekerja secara instan. Simeon digambarkan sebagai orang yang benar dan saleh, yang menantikan penghiburan bagi Israel. Dengan kata lain, seperti para pendahulu dalam iman, Simeon hidup berdasarkan janji Allah yang entah kapan dan entah bagaimana akan menyelesaikan karya penyelamatannya. Sebagai orang benar dan saleh, ia yakin benar bahwa rancangan Allah tidaklah sama dengan rancangannya sendiri. Dengan mata iman kontemplatif, Simeon melihat keselamatan, terang, dan kemuliaan dalam diri bayi biasa yang dipersembahkan di Genisah. Sebagai buahnya, ia mengalami damai sejahtera.
Ia tidak membutuhkan apa-apa yang lain yang masih ia inginkan. Hidup yang ia hayati dengan tekun dan setia berlandaskan janji Allah dan sudah sampai pada puncaknya. Bahkan ia mampu melihat yang lebih jauh lagi dan yang lebih sulit. Yesus, Sang Pembawa Damai Sejahtera itu akan menjadi suatu tanda perbantahan. Ungkapan ini untuk menegaskan bahwa damai sejahtera sejati merupakan buah kasih yang nyata dari dan dalam salib. Oleh sebab itu kita perlu mohon rahmat agar kita pun dimampukan untuk melihat dengan mata iman, mata kontemplatif, kehadiran Allah, wajah Allah dalam diri sesama kita, dalam hal-hal yang biasa-biasa, dalam peristiwa-peristiwa yang terjadi dalam kehidupan kita yang konkret, sebagaimana Simeon dapat melihat wajah Kristus dalam diri bayi yang biasa seperti bayi-bayi pada umumnya yang disembahkan di Genisah. Sehingga sebagai buahnya kita pun bisa mengalami damai sejahtera. Saudara-saudari sekalian, kita akan mengadakan upacara pengikraran kaul agung dan pemberkatan rahib. Upacara kaul agung dan pemberkatan rahib adalah upacara pengudusan monastik. Untuk bisa memahami makna dari upacara ini diperlukan juga mata iman dan mata kontemplatif. Dalam konstitusi kami ditegaskan bahwa oleh profesi monastik, seorang saudara dikuduskan kepada Allah dan digabungkan dengan komunitas yang menerimanya. Pada saat yang sama, pengudusan yang telah diterimanya waktu pembaptisan dan krisma dibaharui dan dihidupkan. Dan oleh kesetiaan dalam penggabungan tetap itu, saudara tersebut mewajibkan diri untuk bertobat sungguh-sungguh dengan ketaatan yang ikhlas sampai mati. Kata profesi itu sendiri artinya pernyataan yang menunjuk pada status pekerjaannya. Sedangkan kata kaul artinya janji kepada Allah. Maka dengan mengeluarkan kaul atau profesi, rahib membuat pernyataan resmi di hadapan Allah untuk membaktikan diri, untuk bergabung tetap, dan untuk memeluk tata hidup kerahiban, dan untuk taat sampai mati. Dari kutipan itu dapat dilihat dengan tegas, dengan jelas, bahwa pengikraran kaul profesi menyangkut 3 ikatan, yaitu ikatan dengan Allah, ikatan dengan komunitas, dan ikatan dengan Abbas. Ketiga ikatan itu saling terkait sehingga tidak dapat dipisah-pisahkan tanpa mengubah secara mendasar identitas monakisme Sinopi. Oleh profesi monastik, rahib dikuduskan kepada Allah. Profesi monastik merupakan kelanjutan dan peningkatan pengudusan pembaptisan dan krisma. Oleh pengudusan itu, rahib dikhususkan menjadi milik Allah. Adapun pengudusan kepada Allah itu sendiri dikonkretkan dalam bergabung, memeluk tata hidup kerahiban, dan taat. Maka baik penggabungan tetap maupun kesetiaan pada tata hidup dan ketaatan merupakan perwujudan pengudusan kepada Allah. Bergabung tetap bukan hanya ikatan dengan suatu perkumpulan organisasi tertentu. Kesetiaan pada tata hidup bukan soal disiplin atau tata tertib. Ketaatan bukannya soal organisasi. Ketiganya merupakan bentuk pengudusan kepada Allah. Rahib bergabung tetap dengan komunitas, memeluk tata hidup dalam komunitas,
dan taat kepada Abbas sebagai anggota komunitas. Bentuk hidup rahib adalah hidup bersama, hidup xenobis, bukan hidup sendiri-sendiri dalam komunitas. Namun ikatan dengan komunitas itu pun merupakan bentuk pengudusan kepada Allah. Dalam arti tertentu, rahib menjadi milik Allah dengan menjadi milik komunitas. Bagi rahib, keterlibatan dalam hidup komunitas merupakan tanda dan ukuran persatuannya dengan Allah. Rahib bergabung dengan komunitas yang berada di bawah suatu peraturan dan seorang abbas. Rahib memeluk tata hidup monastik dengan pendampingan seorang abbas. Tetapi ikatan dengan abbas itu tidak boleh dipisahkan, baik ikatan dengan Allah maupun ikatan dengan komunitas. Rahib taat kepada abbas karena ingin mewujudkan pengudusannya kepada Allah. Begitulah kiranya pengkonkretan pengudusan monastik itu. Untuk hidup seperti itulah Frater Mario dan Frater Albius berjanji di hadapan Allah. Dengan mengikrarkan kaul agung, Frater Mario dan Frater Albius membuat pernyataan resmi di hadapan umat Allah dan para kudus sebagai saksinya untuk mengikat diri menempuh jalan pertobatan sungguh-sungguh supaya makin lama hidup dan diri mereka makin menjadi milik Allah. Namun profesi monastik bukan akhir dari perjuangan. Senyatanya dengan mengikrarkan kaul profesi, hidup kerahiban sebenarnya baru memulai. Ia baru mulai berjuang dan bergulat di padang gurun kehidupannya. Diperlukan suatu kesetiaan yang dinamis, diperlukan kesetiaan yang kreatif, artinya bukan hanya mempertahankan kaul dan janjinya hingga mati. Yang penting adalah bagaimana dan sejauh mana menghayati pembaktiannya kepada Allah dan sesama itu secara efektif dan secara afektif berdaya guna bagi Allah dan sesama dalam komunitas. Sejauh mana pemberian dirinya itu sungguh mempunyai makna dan arti yang konstruktif bagi pembangunan kerajaan Allah dalam gereja yang dikonkretkan dan diungkapkan dalam hidup komunitas. Oleh sebab itu, marilah kita lanjutkan upacara ini dan kita mohon agar persembahan diri, pemberian diri, serta pengudusan diri kedua frater kita ini melalui pengikraran kaul dan pemberkatan rahib, rahmat pembaptisan berkembang dalam diri mereka dan berbuah secara sempurna dalam hidup yang dikuduskan bagi Allah. Dan semoga Tuhan menyelesaikan karyanya yang sudah dimulai dalam diri mereka.